Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada materi kali ini kita akan belajar untuk membuat bentangan transisi, khususnya transisi square to round. Jadi bentangan transisi dari bentuk square menjadi lingkaran ini. Jadi gambarnya seperti ini kira-kira. Nah, untuk caranya nanti seperti ini ya. Ini adalah pandangan depannya, kemudian pandang atasnya ini, kemudian nanti kita bagi menjadi beberapa bagian sama seperti biasanya ya. Kemudian kita juga perlu mencari panjang sebenarnya ya. Jadi ini bukan panjang sebenarnya. Nanti kita ubah dulu menjadi panjang sebenarnya seperti ini. Nah, garis ini nanti yang akan kita gunakan untuk membuat bentangan transisinya. Untuk bentangan transisinya nanti bentuknya jadinya seperti ini. Kalau kalian perhatikan ya, ini square ya, atau persegi, jadi bukan persegi panjang. Nah, kalau persegi seperti ini, jadi nanti kita cukup membuat bentangan 1/8 bagian saja. Jadi hanya bagian seperti ini. Ya, karena nanti dengan cukup segini, nanti kita bisa gunakan perintah mirror ya untuk membuat sisanya. Karena 1/8 bagian ini kalau kita mirror ya, nanti akan kita mirror terhadap garis ini ya, maka akan membentuk garis ini, bentangan yang ini. Nah, jika bentangan ini kita mirror terhadap garis ini, maka akan membentuk setengah bagian ini. Nah, setengah bagian ini kalau kita mirror lagi terhadap garis sumbu ini, maka akan membentuk bentangan penuhnya. Oke, jadi ini adalah square ya. Kalau persegi panjang nanti beda lagi ya. Kalau persegi panjang nanti berarti kita harus membuat 1/4-nya. Ya, kalau persegi itu kita buat 1/8-nya cukup. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita langsung praktekkan saja bagaimana cara membuat bentangan transisi square to round ini menggunakan bantuan software AutoCAD. Oke, di sini kita sudah punya misalkan transisi square to round dengan spesifikasi seperti ini. Jadi untuk square-nya itu panjang lebarnya adalah 80 dan 80. Kemudian untuk round-nya, lingkarannya itu diameternya adalah 60. Kemudian tingginya itu adalah 70 seperti itu. Oke, caranya kita ini ya, kita hapus dulu ya untuk ukurannya biar nggak mengganggu. Nah, setelah itu untuk lingkaran ini kita bagi menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, kali ini kita akan saya contohkan menggunakan 16 bagian. Jadi kita divide dulu lingkaran ini menjadi 16 bagian. Nah, seperti ini. Kemudian kita hubungkan menggunakan line dari sudut sini ke sini. Nah, ke setiap pembagiannya ini. Oke, ini kita buat juga. Nah, seperti ini. Jadi ini sebenarnya 1/4 ini kalau kita lihat ya, bagian sini kan sama semua ya. Cukup satu ini kita bisa gunakan untuk membuat yang lainnya. Nah, perhatikan lagi untuk 1/4 bagian ini ya, karena ini square ya, jadi sebenarnya 1/8-nya ini pun sudah cukup ya. Jadi garis ini ya, nah ini kalau saya mirror terhadap garis ini, nah maka akan membentuk garis ini. Jadi untuk square ini makanya seperti yang saya sebutkan atau jelaskan sebelumnya, kita cukup membuat 1/8 bagian saja. Nah, sebagian ini saja yang kita buat bentangannya. Nanti sisanya kita mirror sampai menjadi bentangan penuh. Oke, setelah itu kita tarik garis ya dari sini ke bawah juga.
Oke, seperti itu. Kemudian kita buat garis bantu di sini ya, dan di sini. Oke. Nah, setelah itu kita harus mencari 3 garis ini ya. Nah, 3 garis ini karena apa? Karena cukup 3 ya, tadi kita buat 1/8 bagian ya. Jadi ini itu sebenarnya kan sama dengan ini, maka di sini kita tidak buat lagi. Kecuali nanti kalau bentuknya itu persegi panjang ya. Kalau persegi panjang maka kita buat semuanya ya. Jadi 5 ini kalau kita bagi 16 bagian maka akan membentuk 5 garis ini ya. Maka semuanya harus kita cari panjang sebenarnya kalau persegi panjang. Tapi karena di sini persegi maka kita cukup membuat 1/8-nya. Jadi kita cukup mencari 3 garis ini. 3 garis ini kita harus cari panjang sebenarnya. Nah, caranya kita buat lingkarannya dari pojoknya di sini ke sini. Nah, pastikan pas ya. Kemudian di sini kita proyeksikan ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis yang kedua, yang ini ya. Nah, garis ini, maka lingkarannya sampai sini. Kemudian kita proyeksikan lagi dari sini ke bawah. Dan terakhir yang ketiga, nah, kemudian ini kita proyeksikan lagi ke bawah. Oke. Nah, setelah itu dari garis ini, titik-titik ini ya, potongannya ini, 3 ini, kita hubungkan lagi ke bagian bawah sini, pojok bawah sini. Ini juga ke sini, ini juga ke sini. Nah, maka ini adalah panjang garis sebenarnya dari ketiga garis ini tadi. Nah, ini saya beri warna ya, ini biru, ini merah. Berarti ini itu yang tengah ini biru. Kemudian yang merah ini adalah yang paling pendek nih ya, merah ini. Nah, lingkarannya ini berarti ini merah. Oke, jadi 3 garis ini. Oke, setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita buat dulu bentangan segitiga ini, setengah segitiga ini ya, karena kita buat 1/8-nya jadi nggak segitiga penuh tapi setengahnya ini aja. Nah, ini anggapannya adalah joinnya di sini ya. Kita anggap joinnya di sini, berarti nanti sisi terluarnya di sini. Kita buat dulu segitiga ini saya tandai ya. Nah, ini saya beri warna hijau. Nah, kita buat dulu segitiga warna hijau ini. Nah, caranya ini kita copy ya. Nah, ini garis bawahnya ini. Kemudian garis ini itu adalah ini ya, kalau kita lihat dari atas ya. Nah, ini adalah ini, maka panjang sebenarnya adalah ini. Nah, ini kita pindah ke sini dengan cara bantuan lingkaran. Kita buat lingkaran dari sini ke sini. Oke, kemudian ini kita move ke ujung sini. Nah, oke. Jadi kita sudah punya 2 garis ini, satu ini dan panjang ini. Kita punya satu ini dan panjang ini. Tinggal panjang yang ini, garis tegak ini. Nah, ini kalau kita lihat ini juga bukan panjang sebenarnya, karena sebenarnya adalah agak miring ya di sini. Karena ini dari sini ke sini kan miring, agak miring ke sana ya. Agak miring ke sini. Jadi kita harus cari panjang sebenarnya yang garis miring ini. Nah, panjang garis miring ini karena ini persegi, maka sebenarnya kan sama dengan di sini ya. Di sini juga sama, di sini sama, di sini sama. Maka kita bisa ambil dari sini. Nah, garis ini kalau kita lihat dari pandangan depan adalah yang ini. Ya, jadi ini adalah panjang sebenarnya dari garis tengah ini. Maka kita buat lingkaran dari sini ke sini. Kemudian ini kita move ke sini. Centernya kan sini ya, tengah. Nah, maka perpotongannya adalah kita hubungkan langsung dari sini ke perpotongan ini.
kemudian dari sini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, segitiga ini adalah bentangan dari garis segitiga ini, gambar segitiga ini. Oke, kita sudah dapat satu. Kemudian kita tinggal buat bentangan yang lengkungannya ini sebelah sini. Nah, caranya kita pindah dulu ya dari sini. Yang hijau kan sudah ya. Nah, setelah itu yang warna biru ini. Nah, yang warna biru ini adalah yang ini. Kita buat lingkaran lagi dari sini ke sini. Yang biru ini, dan ini kita pindah ke sini. Oke. Setelah itu, nah dari jauh ini ke sini itu kan panjangnya kan ini ya. Dari sini ke sini nih, lengkungan ini. Nah, ini lengkungan ini kita pindah. Berarti dari sini sepanjang lengkungan ini harus menyentuh ke lingkaran ini. Maka caranya kita bisa gunakan bantuan lingkaran juga ya. Jadi dari sini ke sini. Nah, seperti ini. Ini kita pindah ke ujung sini. Nah, maka perpotongannya inilah nanti yang titik ini ya. Perpotongan ini adalah yang sebelah sini. Oke, ini kita tinggal hubungkan dari sini ke sini. Oke. Nah, kemudian ini saya beri warna biru. Oke, ini kita hapus. Oke, kemudian setelah warna biru, kita buat yang warna merah ini ya. Yang warna merah ini adalah ini. Kita buat lingkaran lagi dari sini ke sini. Kemudian ini kita pindah ke sini. Oke, kemudian dari biru ini ke merah, itu panjangnya lengkungan ini sama dengan sebelumnya ini ya. Karena ini kita bagi menjadi bagian yang sama, maka kita bisa gunakan lingkaran kecil ini. Nah, ini kita pindah dari sini ke terakhir itu yang biru ini ya. Sini ya. Oke. Nah, perpotongannya ini adalah yang warna merah tadi. Jadi ini kita hubungkan dari sini ke perpotongannya sini. Nah, ini adalah yang garis merah. Oke, ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, ini kita sudah membuat 1/8 bagiannya. Jadi untuk bagian yang sebelah sini ya, ini ke sini, ke merah ini itu sama dengan ini. Ke sini, dan ke sini. Maka kita tinggal mirror saja. Ini kita mirror terhadap garis merah ini. Nah, ini merupakan 1/4 bagian ini. Nah, 1/4 bagian ini kalau kita mirror lagi, maka nanti akan membentuk bentangan setengahnya. Ini kita mirror lagi terhadap garis ini. Nah, ini adalah bentangan setengahnya. Nih, kita move ke sini ya. Kemudian ini kita mirror lagi ya terhadap garis ini. Maka ini adalah bentangan penuhnya. Nah, setelah itu ini kita tinggal hubungkan saja menggunakan spline. Ini kita hubungkan. Oke. Nah, ini adalah bentangan penuhnya seperti ini. Jadi gampang cara membuat bentangannya, karena ini square maka kita cukup membuat 1/8 bagiannya saja. Nah, kalau misalkan ini bukan square ya, tapi ini persegi panjang, maka garis 2 ini harus kalian cari juga panjang sebenarnya. Kalian buat lingkaran seperti ini, maka nanti akan membentuk di sini ya 5 garis ya, karena ini terdiri dari 5 garis. Kemudian nanti caranya sama ya seperti sebelumnya. Jadi ini juga kita yang garis ini, karena panjangnya beda dengan ini, maka harus kalian buat lagi menggunakan panjang sebenarnya dari proyeksi di sini. Jadi cukup membuat 1/4-nya kalau persegi panjang. Kalau persegi itu kita cukup membuat 1/8-nya. Nah,
sebelumnya ya, untuk memastikan apakah ini sudah benar apa belum. Nah, kita perlu cek di sini sebenarnya, kita bisa cek di sini. Nah, panjang lengkungan ini nantinya pasti akan membentuk lingkaran ini. Jadi panjang lengkungan ini harus sama dengan panjang keliling dari lingkaran ini. Nah, sekarang kita coba cek ya. Gunakan list, kita cek berapa keliling dari lingkaran ini. Circumference-nya adalah 188, sekian. Nah, sekarang kita cek yang sebelah sini. Length-nya, nah ini 187, tadi 188. Beda 1 mili. Nah, ini seperti biasanya ya, sebelumnya juga bahwa selisih itu terjadi karena pembagiannya ini ya. Jika kalian ingin lebih presisi, maka pembagiannya ini kalian bisa bagi menjadi bagian yang lebih banyak. Ini tadi kan 16, misalkan 32, pasti nanti selisihnya juga semakin kecil. Oke, kira-kira seperti itu ya cara membuat bentangan transisi square to round. Saya akhiri untuk materi kali ini. Selamat belajar, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.